Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi ya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka ya. Pada hari ini kita lanjutkan ya di web ketiga, tutorial webinar ketiga, di mana tutorial webinar ketiga ini kita akan membahas lebih intens ya, lebih eksklusif mengenai dengan karya tulis ilmiah yang sudah teman-teman upload ya di tugas 3. Web ini cuma terdiri cuma dari 4 web, jadi nanti tinggal satu tutorial webinar lagi sampai web keempat ya. Diharapkan teman-teman yang sudah ngupload tugas ketiga, nanti teman-teman berjuang untuk menyesuaikan dengan template-nya, selain isinya nanti kita diskusikan, kita discuss pada hari ini gitu ya. Kemudian berhubungan dengan yang namanya revisi ataupun nanti berhubungan dengan cek plagiasi dan sebagainya, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan antrian dari teman-teman upload. Setelah nanti divalidasi sama Tuton, nanti hasil karir yang sudah di ACC sama Tuton itu nanti selanjutnya akan ada tahapannya berupa tahapan dengan cek plagiasi. Nah, cek plagiasi itu biasanya teman-teman tinggal upload saja. Setelah teman-teman upload, nanti di situ tinggal teman-teman menunggu hasil Turnitinnya berapa gitu. Sebagai informasi, Turnitin itu harus di bawah 30% ya. Jadi kalau di atas 30%, maka teman-teman nanti bisa melakukan dengan berbagai macam cara ya, artinya memparaphrase atau mungkin membuat kembali kata-kata ya, ibaratnya ada yang kalimat aktif, kalimat pasif, kemudian berhubungan dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang akan teman-teman nanti gunakan untuk agar apa? Agar teman-teman nanti selesai dengan cek Turnitinnya. Jadi ada dua nih yang teman-teman harus ini kan. Pertama adalah sesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh UT. Kemudian kedua, setelah dapat ACC dari Tuton, teman-teman selanjutnya berfokus kepada plagiasi. Plagiasi itu biasanya 1 kali 24 jam ya, jadi teman-teman, tapi biasa juga ada juga yang lebih dari 1 hari gitu, ada yang 2 hari, 3 hari, tergantung dengan banyaknya yang harus diperiksa oleh akademik UT gitu. Jadi makanya teman-teman sebisa mungkin atur waktunya, jangan sampai teman-teman nanti dengan kesibukan yang teman-teman saat ini apapun ya, saya makanya silahkan teman-teman tinggal menyesuaikan waktunya agar teman-teman bisa semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan karir ini. Dengan kesibukan teman-teman, tadi ada yang ngechat saya, Pak, izin saya sedang terbang ke Papua dan segala macam, ya itu sudah konsekuensi teman-teman bekerja sambil kuliah. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman ini, teman-teman akan bisa menyelesaikan di malam hari atau apa gitu. Karena kalau teman-teman masih ada waktu buat istirahat, berarti teman-teman masih nggak sibuk gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan tinggal ada tidak kemauannya di situ yang berhubungan dengan itu. Sebentar Pak. Saya screen dulu ya. Screen. Baik, di tugas 3 teman-teman kemarin sudah membuat ya dengan berbagai macam. Di tugas ketiga itu teman-teman membuat draft artikel lengkap dengan template yang telah disediakan. Nah, file draft artikel ini di dalamnya teman-teman harus memuat adanya, pertama adalah judul, kemudian kedua adalah nama penulis ya, dalam hal ini ada alamat email dan ada program studi di UT. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian ada kata-kata kunci gitu ya. Kemudian ada pendahuluan, di sini adalah tanpa subjudul ya, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah dan sedikit dari tinjauan pustaka, serta masalah atau tujuan dari penelitian itu apa, kemudian metodenya itu apa,
kemudian hasil dan pembahasannya, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka di dalamnya ini berisi dan dirujuk oleh ketentuan yang minimal nanti ada 5 jurnal bereputasi terbitan 10 tahun terakhir ya, dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Biasanya jurnal ini 5 tahun yang lebih up to date, yang lebih baik ya, tapi gak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih menggunakan yang 10 tahun terakhir. Berarti kalau 10 tahun terakhir, date yang paling ini berarti mulai tahun 2015 ya. 2015 itu adalah tahun untuk buku dan tahun untuk jurnal yang terakhir yang bisa teman-teman gunakan untuk referensi. Selanjutnya, file artikel yang telah disimpan ini teman-teman simpan dalam bentuk PDF. Silahkan kalau bentuk PDF. Tapi kalau teman-teman mau dalam bentuk doc itu lebih baik karena nanti saya bisa mengomentari di sebelah kanannya. Kalau bentuk PDF saya mengomentarinya hanya dalam komentar saja di penilaian di ininya. Saya memberi komentar secara umum. Tapi kalau misalnya dalam bentuk doc teman-teman mengirimnya akan saya komentari sesuai dengan letak kesalahan dan ada di mana. Langkah-langkah pengumpulannya, teman-teman kemudian klik submit ya, ini cara-cara teman-teman, nanti teman-teman tinggal add submission, kemudian unggah ya, kemudian klik add, kemudian file submission, kemudian teman-teman upload ya. Kemudian ada tidak teman-teman mungkin yang sudah memiliki jurnal yang sudah dipublikasikan, baik itu dalam berupa proceeding, dalam berupa jurnal nasional dan jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah, kalau ini ada, ya, kapan teman-teman membuat artikelnya, kapan teman-teman sudah mempublikasikannya, nama jurnalnya apa, alamat URL-nya apa, kemudian ini bisa dikirimkan dan ini langsung bisa pakai itu. Ini saya garis bawahi, bukan berarti teman-teman saat ini diwajibkan untuk publikasi. Tidak. Teman-teman hanya tugasnya menyelesaikan jurnal ini sampai dengan lolos cek Turnitin atau cek plagiasi yang ada di UT ini, kemudian teman-teman sudah bisa lulus dan tidak lulus dalam hari ini. Ya, jadi saya garis bawahi. Ini bagi teman-teman yang sudah pernah membuat jurnal, mungkin tahun lalu, gitu ya, 2 tahun lalu dan sebagainya. Kemudian jurnal ini sudah teman-teman publikasikan, ya, baik dalam bentuk jurnal nasional ataupun jurnal internasional sebagai penulis pertama. Ini boleh teman-teman upload itu dan otomatis teman-teman udah langsung lulus gitu. Kalau sudah. Tapi kalau belum, teman-teman tinggal berjuang dengan artikel karir yang sudah akan teman-teman diskusikan, ya teman-teman buat, kemudian teman-teman nanti cek plagiasi dari UT, teman-teman sudah selesai. Tidak wajib publikasi. Jadi saya garis bawah ya, tidak wajib publikasi gitu. Jadi selesai sampai dengan cek Turnitin, kemudian teman-teman sudah selesai mengerjakan tugasnya. Kemarin template-nya itu ada di tugas belajar 2 kayaknya template-nya. Saya ingatkan. Nah, ini template-nya. Jadi kalau teman-teman dari template ini berarti teman-teman harus sesuai dan mengikuti template artikel ilmiah yang sudah disediakan oleh UT. Kalau teman-teman di bawah ya tidak menggunakan ini, gitu kan, mau tidak mau berarti teman-teman akan bisa nih ada koreksi dari saya. Tapi kalau aman, aman aja. Jadi ini template-nya ya, yang harus digunakan. Teman-teman mulai dari ada judul, kemudian ada nama penulis. Penulis pertamanya adalah mahasiswanya atau mahasiswi. Kemudian penulis kedua adalah nama tutornya. Jadi tulis di sini nama saya Arif Hidayat tanpa gelar.
Ya, kalau di karir itu tidak boleh menggunakan kera. Kemudian abstrak, ya. Kemudian setelah abstrak, kemudian ada abstrak ini merupakan rangkuman dari jurnal yang sudah teman-teman berikan. Ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada abstrak dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian ada lagi pendahuluan di sini. Ini merupakan latar belakang ya yang sudah teman-teman berikan. Latar belakangnya. Kemudian ada metode penelitiannya apa yang akan teman-teman tulis, yang akan teman-teman ambil. Kemudian setelah ada metode di dalamnya, selanjutnya ada lagi yang berhubungan dengan hasil dan pembahasan. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi nih yang berhubungan dengan kesimpulan atau saran kesimpulan. Terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka terdiri dari buku ya, terdiri dari jurnal yang sudah teman-teman berikan. Ini yang harus teman-teman selesaikan. Kemudian hari ini kita akan berbicara membahas ya tugas 3 yang sudah teman-teman ini kan ya. Sudah teman-teman ini kan di tugas ketiga ini ada di aktivitas belajar ke-7. Nah, di atas lihat ke-7, teman-teman di sini diharuskan mengakses tugas 3 yang telah disediakan dan mulai mengerjakannya, kemudian kumpulkan pada aktivitas belajar 8. Nah, di aktivitas belajar 8 ini teman-teman memuat ini ya. Jadi nanti per judulnya judul, nama penulis, abstrak dalam bahasa Indonesia, tambahkan juga abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian keyword, kata-kata kuncinya apa, kemudian pendahuluan. Ini meliputi dari tanpa subjudul ya, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka serta masalah tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Jadi ini poin-pointer yang harus teman-teman ini kan. Nah ini yang saya tadi bilang di jurnalnya ya. Jadi tetap 5 jurnal dan minimal 5 buku. Ini minimal ya 10 artinya. Kalau lebih gimana Pak? Boleh. Kalau lebih tidak masalah. Kemudian di aktivitas belajar ke-8, ini adalah tugas karir lanjutan ya, teman-teman. Deadline-nya adalah besok, tanggal 25 November ya. Teman-teman harus mengumpulkan sampai dengan jam 12 malam ya, teman-teman kumpulkan tugas 3-nya. Tugas 3 yang teman-teman sumbangkan adalah ini, mulai dari sama ya, yang tadi sudah diinikan. Kita lihat yang sudah teman-teman kumpulkan di tugas 3-nya. Nah, tugas 3 yang sudah mengumpulkan dari 15 partisipan ternyata baru 5 orang yang sudah submit. Sebenarnya saya kemarin mengharapkan ya teman-teman sudah menyelesaikan ya. Menyelesaikannya di sini dengan 15 ini ya. Harus teman-teman selesaikan. Ternyata yang mengumpulkan baru 5 orang yang mengumpulkan.
Baik, Karunia Putra Perdana, apakah ada? Kita diskusi, karena sudah bahan, yang penting kita selesaikan aja. Ini kayaknya office-nya tahunnya tahun ini nih, 2010 ke bawah kayaknya. Nih ya, ini belum sesuai format. Analisis keyakinan atas dasar keinovatifan personal dan penerapan sistem ini belum sesuai dengan template ya. Dengan template, makanya teman-teman kalau ngumpulin dalam bentuk Word masih mending saya ini kan. Template UT. Penulis pertama adalah mahasiswa, penulis kedua tuton. Lihat kembali panduan UT ya. Abstrak tidak dimulai dari tujuan penelitian, gali ya. Awali dengan menggali permasalahan apa yang memang diinginkan. Ya, awali dengan permasalahannya apa. Permasalahan apa yang dikhawatirkan ya, atau masalah yang primer ya, masalah intinya itu apa? Masalah intinya. Nah, jelaskan dulu. Baru setelah itu judul. Setelah itu masuk boleh tujuan. Boleh tujuan penelitian. Ini ya. Keyword government ini kata kunci. Kata kunci ini nanti terdiri dari keyakinan atas sistem, keinovatifan. Ya kan judulnya tentang keyakinan atas sistem ya, keinovatifan personal. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini berarti judulnya otomatis nih kuantitatif ya, karena ada kata-kata terhadap. Ini berarti kuantitatif. Ujungnya pakai statistik. Nyambung nggak nih? Saya lihat di bawahnya. Ini masalahnya belum muncul di sini. Muncul kan di awalnya, di awal pendahuluan. Masalahnya apa? Jangan bercerita yang lain dulu. Munculkan di awal masalahnya dulu, baru setelah itu baru berbicara merek dan segala macam, nggak apa-apa. Ini belum ada masalahnya di sini. Jadi kalau ada lihat ini permasalahannya ada kekhawatiran apa gitu ya. Kenapa ngambil judul artikel itu? Masalahnya apa? Munculkan, bahas dulu. 1 sampai 2 paragraf boleh. Kalau ini saya nggak terkomentari karena ini tentang ini ya, masalah dan sebagainya. Nah, tidak ada rumusan masalah. Kalau sudah di artikel tidak perlu ada kalimat tanya. Cukup sampaikan saja tujuannya apa.
dalam bentuk paragraf. Nah, ini aja. Ini sebaiknya hapus saja. Delete ya. Tidak ada kata ini. Ini hapus aja. Jadikan paragraf aja. Ini hapus. Ini hapus. Ini kayak gini, hapus semua aja nih. Tidak usah dimunculin ini. Delete semua aja. Nggak perlu di ini. Ini juga delete nih. Intinya, dalam pendahuluan, semua ubah dalam bentuk paragraf. Pertanyaan saya berarti harus ambil data. Kalau ambil data, harus menyiapkan kuesioner. Kemudian sebar ke 56 responden. Ujungnya berarti butuh waktu lebih nih. Waktu kita mepet lah. Kira-kira selesai tidak? Ini belum ada. Harus ke lapangan dulu. Karunia ada nggak? Tugas 3, saya komentar tanggal 24 bulan 11. Itu punya Karunia. Today. Perbaikan ya. Ini kan ada keterangan tuh. Sudah saya periksa. Ini keterangannya lanjut tugas 4 atau perbaikan. Ini perbaikan. Silahkan lihat komentar atau not perbaikan. Terus yang belum ngumpulin agak susah nih, makanya manfaatkan waktu kalau sudah waktunya. Error.
Bentar ya, ini muter-muter. Selanjutnya Erlangga Awari ada? Hadir, Pak. Kita diskus ya. Baik, Pak. Oke, ini udah judulnya pengaruh pembayaran digital ya terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi milenial. Ini tempat penelitiannya di mana? Masih banyak nih, 19 halaman, masih tebel banget. Coba saya mau nyari tempat penelitiannya ada di mana. Kok studi literatur nggak bisa pakai studi literatur. Ini judulnya saya bilang agak ngaruh. Kalau judul pengaruh itu nanti pakai statistik. Kuantitatif. Nah, kalau pakai kuantitatif nggak bisa pakai studi literatur. Tadi kalau saya lihat pakai studi literatur, ini sebar data, sebar angket atau kuesioner. Sebelum sebar kuesioner, buat dulu soal yang akan disebar ke kuesioner. Terus juga tempatnya saya nggak tahu di mana. Tempatnya nggak jelas juga. Generasi milenial itu di daerah mana? Karena generasi milenial di daerah Jakarta, generasi milenial di daerah Papua beda. Budaya mereka beda, pengelolaan keuangannya berbeda. Pembayaran keuangan digital ya, orang-orang Jakarta generasi milenial atau generasi Gen Z yang paling baru yang itu, mereka mungkin sudah menggunakan pembayaran digital. Tapi bayangkan kalau di generasi milenial juga yang ada di Papua Nugini ya nggak bisa. Yang ada di daerah-daerah yang tidak ada sinyal ya nggak bisa. Maka saya bilang tempatnya nggak jelas. Perjelas tempatnya di mana. Karena beda tempat, beda budaya, beda juga ya dengan apa namanya? Dengan kebiasaan mereka dalam hal pengelolaan keuangan pribadi mereka. Kalau pengelolaan keuangan pribadi kan berarti keuangan digital dan memang selalu ya saat ini semua orang itu pasti akan berlomba-lomba dengan uang digital mereka. Karena sekarang ini kan lebih apapun pembayaran dan segala macam pun pasti menggunakan apa ya namanya? Perubahan-perubahan ya dengan zaman dan tempat juga berubah gitu. Pak Erlangga ini di mana tinggalnya? Di Jawa Barat, Pak. Di daerah mana? Cianjur. Suaranya kecil banget. Di Cianjur, Pak, Jawa Barat. Nah, di Cianjur, Jawa Barat itu apakah sudah hampir semua menggunakan ini mungkin pembayarannya? Hampir, Pak, semua di mall hampir semua pakai e-money. Ini suaranya agak kecil. Lagi di luar ya? Benar, Pak. Suaranya kecil soalnya. Di Cianjur, Pak. Di Cianjur. Di sana ya. sudah banyak yang menggunakan itu? Oh, di sana hampir semua, Pak. Di mall. Seperti di Tangerang aja, Pak. Jakarta udah hampir semua di mall pakai pembayaran digital. Jarang yang mau pakai uang cash. Oh gitu. Baik. Berarti di sana sudah mulai ya. Nah, berarti di sini dilengkapi. Berarti di kalangan generasi milenialnya di mana di sini jelasin di mall mana. Kan daerah Cianjur nih. Nah, Iya. silakan ini aja disesuaikan nih.
Karena budaya setiap daerah itu beda. Di Jakarta udah wajib mereka mau menggunakan ini kan, yang menggunakan uang digital. Tempatnya dijelaskan daerah mana. Oke, ini belum ini ya. Oke, nggak apa-apa nih udah ini. Perkembangan digital. Nah ini saya tuh ini masih ada nih perumusan. Sebenarnya kalau namanya abstrak itu udah nggak lagi pakai perumusan, dia udah inti. Rangkuman dari artikel semuanya. Nggak muncul lagi rumusan gitu. Kalau muncul rumusan ya nggak bisa. Di bahasa Inggris juga sama. Kayak berani teknologi, nggak apa-apa. Ini sumber data dari mana? Sumber datanya? Sumbernya dari mana? Kalau dari internet atau dari mana, cantumin aja. Jangan sumber diolah, jangan. Sumbernya dari mana? Gitu. Cantumin, misalnya dapat ngambil data dari internet atau dari statistik, dari apa segala macam. Karena kita nggak bisa menerima data yang memang tidak ada sumbernya, dari tidak valid. Nah ini kalau dalam bahasanya ya saya bilang kita menerima pendapat orang ya tanpa dalil ya, tanpa adanya bukti dan sebagainya, ini nggak bisa. Jadi harus lebih baik lagi penggunanya di sini. Sudah fenomena, nah rumusan di sini nggak usah dibahas lagi. Ini kalau nggak dibahas aja, rumusan dan tujuan ini boleh dibahas ya, dibahas dalam bentuk sudah jadi dibahas, sudah jadi paragraf. Jadi paragraf maksudnya gini, maksudnya bukan lagi kalimat tanya, bukan lagi kalimat tanya, ubah menjadi kalimat fakta deh. Kalau fakta kan berarti sudah terjadi gitu. Ini kan masih kalimat tanya nih. Nah, ini yang enggak ini. Jadi kalau kemarin di tugas benar, tapi kalau sekarang enggak. Jadi jelasin aja masalahnya, dari masalah keuangan digitalnya itu gimana, sampai dengan ada fenomena apa. Kemudian dengan permasalahan ini tertarik ngambil judul itu gitu. Jadi nggak usah lagi sebenarnya kayak gini. Nah, ini daftar pustaka di sini tidak ada tinjauan pustaka itu tidak ada khusus ya. Ini delete, tidak ada khusus yang memang diinikan. Jadi gabungkan dengan atas. Ini juga delete nih, judul-judul kecil gini delete aja. Jadi per judul ini kalau bisa buat aja ini satu paragraf aja nih, gak usah banyak-banyak. Jadi mewakili ini satu paragraf aja. Ini juga sama nih, satu paragraf. Ini udah bagus satu paragraf. Nah, pengaruh dan sebagainya ini nanti munculnya enggak di sini. Ini nanti ini delete semua. Namanya daftar pustaka, rangka berpikir nggak usah. Nah, ini delete aja. Kalaupun mau dibentuknya dia seperti ini penggunaannya, maka nanti ada pengaruh dan sebagainya. Ini nanti adanya di bab pembahasan. Kalaupun mau ada, kalau mau ada di pembahasan sebenarnya. Karena membahas kan pengaruh ini. Nah ini kata siapa? Bukan pendapat, bukan hasil penelitian. Gak nyambung kan kalau saya bilang. Analisis datanya, coding, kategorisasi, pengelompokan muncul di sini. Ada ini gitu. Nah judulnya nggak pengaruh kalau gini. Ini kualitatif, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Kalau judul depannya pengaruh, dia pasti kuantitatif, pasti statistik.
ini studinya pakainya studi literatur nih. Ini kan. Ini nggak nyambung tuh yang saya bilang kan. Ini nggak nyambung. Terhadap lagi nggak nyambung. Sok diubah. Mau diubah apanya? Ubah judulnya atau ubah isinya? Karena judulnya itu kuantitatif. Kalau kuantitatif ya nggak bisa itu. Nah, kalau ini masih kuantitatif, nah ini studinya studi literatur, nggak nyambung. Kemarin kan Pak, mohon izin Pak, kemarin kan judul saya asalnya analisis kualitatif ya Pak ya. Apa mau dikembalikan judul ke awal aja Pak? Terserah. Analisis Kan kualitatif pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Jadi pengaruhnya dihilangkan. Analisis kualitatif pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi. Terserah. Silakan ya, biar nggak diganti banyak isinya ya Pak ya. Iya, silakan sesuaikan aja. Nah ini jadi, kalau di hasil penelitian, jangan buat tabel ya. Jangan buat tabel. Jadi kalaupun mau diringkas, dirangkum dalam bentuk paragraf. Berarti sepakat ya. Jadi nanti dirubah judulnya ya. Nanti sesuaikan aja. Jadi analisis kualitatif pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan. Jangan pakai lagi kata terhadap, nggak boleh. Oh, jadi analisis kualitatif pembayaran digital pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi milenial. Kayak kalau ini kuant tuh nggak ada pembahasan kayak gini. Pengaruh tuh nggak ada. Ini kuantitatif. Jadi kalau mau diganti judul ini, kalau ini analisis kualitatif ya. Nah, terhadapnya ini di sini diinikan dalam apa? Ini ganti kalimatnya. Kalimatnya mau dalam apa? Analisis kualitatif, ya kan? Pembayaran ke digital ya. Pembayaran digital. Dalam apa? Dalam meningkatkan atau dalam apa namanya? Dalam dia pintar mengelola ya, atau dalam pengelolaan. Dalam pengelolaan keuangan pribadi. Ini boleh di generasi apa? Mau Gen Z, mau apa silahkan. Di generasi milenial. Nah, yang penting jangan ada kata, kalau kata pengaruh di sini ada terhadap, itu pasti kuantitatif gitu. Oh yes, baik Pak, baik. Jadi kalau misalnya itu nanti ke bawahnya malah dirubah total. Nah, kalau saya lihat ini dalamnya itu dia kualitatif kan, makanya not-notnya agak banyak nih. Tapi kalau misalnya diarah ke arah kualitatif nggak terlalu berat sih. Karena di sini udah tinggal merapikan aja. Ini jangan terlalu tebel kayak gini. Paling cuma 10 sampai halamannya nggak nyampe. Ya. Kalau yang namanya ini nggak apa-apa tetap usahakan nih. Tadi saya belum saya periksa nih sampai dengan bawah ya. Karena ini udah lagi nggak ada saran. Hapus aja. Kalau mau ada saran dijadiin paragraf aja. Ini delete aja. Nanti di sini kan hanya simpulan. Simpulan itu isinya itu apa. Nah, saya belum melihat ada sesuatu hal yang dibahas di sini ya. Jadi rapikan dulu pembahasannya ya. Nanti biar bisa saya baca nih kesimpulannya apa. Karena ini kan judulnya tadi kan antara kuanti dan kuali. Nah, nanti silahkan diinikan dulu biar nanti clear nih. Segera revisi ya.
Baik Pak, Nanti, baik Pak. Biar waktunya nggak terlalu ini. Kita cuma di web keempat, mudah-mudahan teman-teman sudah clear ya. Kalau teman-teman belum clear juga nanti repot waktunya. Ini tugas 3 ya. Tugas 3. Saya komentari tanggal 24 bulan 11. Bagus sih tanggalnya, 24 bulan 11 tahun 2024, bagus tanggalnya. Ada yang tanya nggak? Untuk sementara baik Pak, sudah Pak. Sudah ya, berarti sudah clear ya. Sudah. Berarti tidak merubah isi, cuma merubah judul gitu ya. Baik Pak. Oke. Di perbaikan, revisi ada di not artikel ya. Silahkan dibaca dan dipelajari. Sok dicek di itunya udah masuk belum? Kemudian Wak Yuni. Pak Yuni ada? Ada Pak. Oke, kita diskusi ya. Oke, berarti judulnya ini kebalik nih abstraknya nih. Ini kebalik. Indo dulu ya. Indo bawahnya baru Inggris. Jadi Indonesia dulu nih, ini kebalik. Kayak judulnya pengaruh pembelian online terhadap pedagang internasional di pasar. Nah, ini kecil banget sih. Hurufnya pakai berapa sih? Nggak sesuai panduan kayak ini. Coba lihat panduannya. Nanti saya kirim di grup WhatsApp ya. Panduannya, kayaknya teman-teman nggak baca panduan yang ada di e-learning ya. Padahal sebenarnya tinggal download, baca, ikutin itu. Template-nya pakai itu, sebenarnya aman sih gitu. Cuma kalau teman-teman tidak pernah mengikuti template, asal buat sendiri ya wassalam gitu. Dan nggak bakalan selesai-selesai gitu. Itu banyak, ada mahasiswa kayak gitu, ujung-ujungnya yang lain udah pada kelar, dia sendiri belum selesai. Ini kayak gini nih. Nah, ini saya bilang apa? Ini nggak mau melihat panduan tuh. Saya belum lihat isi nih ya. Di panduan itu rata kiri kanan gitu. Ini sesuaikan dengan panduan. Saya kalau udah dari awal udah nggak sesuai panduan, pasti ini nggak bakalan lulus gitu. Jadi kalau mau lulus dari awal, dari revisi berikutnya, lihat panduannya. Jadi kalau nggak lihat panduan, walaupun dalamnya bagus, tetap saya salahkan karena panduannya harus sesuai dengan panduan. Ini kayak gini nih, ini nggak sesuai panduan kan tuh. Coba lihat deh. Saya nggak akan komentar dulu deh kalau nggak sesuai panduan. Ini juga nggak nyambung apa. Judulnya ini tapi dalamnya ini. Saya nggak nyambung saya bilang. Tadi kan judulnya pengaruh kualitatif. Datanya mana? Harus sebar angket. Berapa respondennya? Soalnya mana? Hasilnya mana? Pengaruhnya berapa persen? Kayak tadi yang saya bilang, kalau judulnya kuantitatif itu lama. Ya, judulnya dulu nih diiniin, nggak nyambung nih. Saran saya sih kalau misalnya mau simple, saran saya ubah aja ke kualitatif. Karena kualitatif itu nggak terlalu berat.
walaupun ada interview atau wawancara dengan beberapa ya lebih ini. Tapi kalau judulnya masih mempertahankan pengaruh, wassalam, waktunya agak lebih lama, energi yang digunain lebih lama. Gitu, Wak Yuni. Monggo silahkan Iya, mau baik. gimana? Masih mau mempertahankan ke pengaruh atau mau ganti ke kualitatif dulu biar nanti nggak miss lagi. Ya, dipikirkan dulu ya di rumah ya sambil ini. Iya, Pak. Sesuaikan panduan, kemudian kalau berat pakai kuantitatif ganti aja langsung ke kualitatif. Itu lebih cepat sih gitu. Karena biasanya kalau pakai yang ini agak lebih berat. Oke. Ini revisi sesuai not di artikel ya. Wak Yuni. Lanjut berikutnya Wak Luyo. Hadir, Bapak. Udah kita discuss manajemen strategi ya. Strategi kemampuan sumber daya manusia. Nah, ini kualitatif ya. Nah, nggak usah pakai gelar. Deret ya. Ya, Di Bapak. panduan kan nggak pakai gelar. Di Ya, panduan. Bapak. Nggak usah juga pakai NIM kan. Kalau nggak salah nggak pakai NIM deh. Kalau mau NIM-nya pakai email ini. Nggak pakai NIM juga. Nanti saya kirim di grup WhatsApp ya. Kalau nanti sudah selesai ya. Ini kayaknya sesuaikan panduan biar nanti teman-teman clear gitu. Jangan ini kebanyakan nih buat aja sekitar 10 sampai 12 lah, maksimal 12 halaman. Kalau 15 kebanyakan kayaknya. Biasanya kalau dari ini agak kurang sih kalau dari artikel-artikel itu paling sedikit. Siap, Bapak. Paling cuma 10 halaman, 12 gitu. Karena biasanya mereka ada batasan kalau mau dipublikasikan. Nah, kita juga sama kalau misalnya kita mau ini terlalu banyak, ini agak berat. Ini sebenarnya kalau disesuaikan template nanti kayaknya lebih mudah deh kayaknya. Saya nggak akan komentar isi dulu. Nah, ini di akhir tambahin ya. Di akhir itu tambahkan. Biasanya itu kalau di akhir munculkan ada fenomena. Munculkan ada fenomena atau permasalahan apa atau masalah apa yang ada di tempat penelitian. Nah, dengan masalah itu biasanya arahkan ke judulnya. Nah, judulnya apa? Gitu. Masalahnya dimunculin. Apalagi ini berbicara strategi ya. PT sawitnya di daerah mana? Di Kalimantan Tengah, Bapak. Kalimantan Tengah. Di sana memang ini perusahaannya memang semuanya itu ada berapa hektar di sana? Wah, kalau luasannya belum ini, Pak. Dia Luas. sawit sumber Mas Sarana ini dalam bentuk kebun sawitnya apa dalam bentuk lain, Mas? Dia dalam bentuk ini, Pak, yang ngelola sawit di daerah sana. Mengelola sampai dengan jadi apa? Jadi produk lain gitu atau apa? Ya, sementara dari bahan jadi mentah, Bapak. Gitu. Baik. Oke, ini pakai SWOT ya.
Nah, ini sebenarnya kalau SWOT ini kalau mau diinikan jadiin paragraf aja. Ini kan bisa jadiin paragraf nih. Lebih ringkas kan. Jadikan paragraf. Hasil pembahasan. Kalau mau dihubungkan dengan Al-Quran sebenarnya nggak masalah. Cuma jurnal ini kan umum ya. Bisa kalau umum lebih di ini aja. Disesuaikan umum aja ya. Kalau misalnya kuliah di kampus Islam sih nggak apa-apa ya gitu. Biasanya itu umum ya menggunakan ini ya. Bahkan saya pun di S3 saya nyusun tugas akhir itu ada Al-Quran sama hadis ya. Karena memang saya kuliah di kampus Islam gitu di doktoral saya. Nah, cuma kalau misalnya di umum biasanya kalau di jurnal-jurnal yang umum ya, kan ini kan manajemen strategik ya dalam kita mutu kemampuan pegawai gitu ya. Nah, ini agak lagi. Oh, ini mutu pegawai. Mutu itu kan kualitas ya. Kualitas kemampuan tuh sama dengan kinerja aja. Siap, Pak. Karena kalau mutu kemampuan tuh sama aja ya, mutu sama kemampuan kan sama. Nah, ini lebih ringkas dalam mengukur kinerja. Nah, itu lebih ringkas. Siap, Pak. Oke. Gak apa-apa nih sudah ini. Cuma nanti lebih ringkas lagi aja. Tapi judul-judul kayak gini dimulai dihilangin aja ya. Kayak gini jadi langsung jadi paragraf, Pak? Jadi langsung aja paragraf. Nanti ini dimasukin ke dalam paragraf aja. Siap, Pak. Kayak gini nih, ini kalau dia dalam paragraf semua kayaknya lebih mudah gitu kalau dalam hal ini. Oke. Ya, ringkas jadi 10 sampai 12 lah ya. Siap, Pak. Oke, ini tinggal di ini. Jadi tadi judulnya ganti ya, Mas. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Bapak. Cukup ya. Terima kasih Tinggal nanti segera revisi. Nah, ini tugas 3 ya. Tugas 3 notnya 12, 24, 11. Perbaikan, revisi sesuai komentar di naskah artikel. Selanjutnya M Yoga. Ini PDF ya, saya nggak ngomentari, berarti kalau ini komentarnya saya secara umum. Ini tidak sesuai panduan. Ada nggak, Mas Yoga ada? M Yoga Paristama ada? Oke, saya komentari umum karena bentuk PDF sesuai dengan not saya kemarin, bisa jadi ini juga nggak pernah hadir di web ya. Nah, ini tidak muncul dari awal mulai pendahuluan, ini nggak nyambung. Kemudian ini latar belakang, tidak ada rumusan masalah, tidak ada tujuan. Ya. Notnya di sini perbaikan, tidak bisa saya komentari karena bentuk PDF. Harusnya upload dalam bentuk doc. Komentar 1, tidak sesuai panduan. Tidak sesuai panduan
UT 2 tidak ini udah nggak nyambung saya tuh, tiba nggak ada tuh namanya rumusan masalah, tujuan penelitian tidak ada, manfaat penelitian tidak ada. Ini hampir sama kayak skripsi. Karir tidak sama dengan skripsi atau TAP ya kalau di UT. Nah, ini secara otomatis tidak sesuai dengan panduannya. Sepertinya jarang ikut web. Jadi ada dis di sini. Nggak memperhatikan urutan penulisan karir. Nggak nyambung nih, itu kan. Nih, nggak nyambung. Tua semua nih. Bilang nggak nyambung. Ini ada kemungkinan punya asal kopas nih. Kayak saya bilang nggak ikut panduan dia kan. Si total. Ini nggak saya lampirkan. Sudah, ini aja. Yang lain kayaknya belum mengumpulkan. Yang lain mengumpulkan kapan? Biar nanti bisa kita diskusi. Karena kalau misalnya nggak ini, susah. Gimana? Ayo, yang belum gimana? Harus selesai. Karena kalau misalnya karir yang baik adalah karir yang selesai. Kalau karir nggak selesai ya nggak lulus. Karena persyaratan kita untuk ini, kelulusan, karirnya selesai. Cintanya Pak, untuk revisinya nanti diupload di tugas 3 lagi atau di tugas 4? Tugas 3 lagi. Tugas 3 lagi. Tugas 3 lagi, Karena Pak. ada tugas 3 lanjutan biasanya sih. Tugas 3 Di lanjutan. aktivitas berapa, Pak? Masih sama, di aktivitas belajar yang tadi, yang ini. Tinggal uploadnya di sini lagi. Siap, siap. Nah, tugas 3 ini. Di sini kan ada aktivitas belajar 8 berarti ya. Sebenarnya nanti di atas belajar 8, kemudian muncul lagi ada tugas karir lanjutan ya di tugas belajar 9. Ini sampai selesai itu nanti semuanya itu berhubungan dengan semua revisi-revisian gitu. Sampai nanti ke tugas 4 pun kalau teman-teman lihat nih draft tugas 4, dikirim tugas 4 misalnya. Itu nanti tugas 4 tuh kalau sudah selesai. Nanti ujungnya kalau tugas ke 4 itu nanti yang meriksa itu langsung dari akademik UT mengenai dengan apa namanya, cek plagiasinya. Nanti ketemu tuh muncul berapa persennya. Nah, nanti syarat kelulusannya harus di bawah 30%. Kayaknya lebih cepat lebih baik. Teman-teman selesaikan, kalau nanti dia clear itu lebih aman sih dibandingkan dengan teman-teman menunda waktu. Karena kelulusan itu di hari ini kan cuma syarat aja. Kan SKS juga 0 SKS ya. 0 SKS, kemudian juga teman-teman harus bisa menyelesaikan, ya bagaimana dengan ininya teman-teman gitu.
Tapi nanti kita lebih discuss ya, karena itu web tinggal 1 kali lagi, nanti lebih banyak kita diskusi di grup WhatsApp, boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau ada informasi, ada apa di grup WhatsApp, boleh nggak apa-apa sambil nanti kita nanya-nanya di situ, di grup. Tapi dengan syarat ya teman-teman sudah ngumpulin gitu, sudah ngupload. Kalau nanti teman-teman nggak pernah nyoba, bingung. Karena idealnya sebenarnya karir ini adalah ditulis. Ya, dipaksa tulis. Kalau teman-teman nggak mau nulis ya berat gitu kan. Kalau nggak mau nulis berat. Nulis aja dulu, kalau salah ya wajar. Namanya perbaikan itu wajar. Yang mau selesai ya harus cepat, kalau enggak ya nggak kelar-kelar nanti kan. Sayang, waktunya habis. Enggak, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Pak, Kalau untuk tidak ada, saya minta on cam semua ya, biar nanti izin bisa tanya kita... satu lagi Bapak. Oh, boleh, silakan. Kita misalkan untuk cek mandiri Turnitin itu apakah bisa Pak? Atau ada caranya Kak? Kalau cek Turnitin sendiri ya di luar itu boleh sih, nggak apa-apa. Cuma teman-teman menyelesaikan biar teman-teman yakin sebelum diupload di UT itu berapa persen. Tapi UT itu biasanya mereka tidak menerima hasil dari pengecekan dari mahasiswa sih. Jadi nanti mereka pun akan mengecek ulang gitu. Jadi kalau untuk sebagai teman-teman meyakinkan nanti hasilnya nggak jauh beda gitu, itu lebih baik. Tapi web kemarin tuh kalau nggak salah di karir kemarin tuh tidak menggunakan Turnitin deh kayaknya. Tadi kemarin menggunakan apa gitu ya. Itu saya lihat daya jangkaunya itu lebih rendah dibandingkan dengan Turnitin. Jadinya kalau Turnitin kan dia mengecek semua yang ada mesin to mesin tuh seluruh bahkan internasional lah, dunia gitu ya. Tapi kemarin aplikasinya kalau nggak salah kerjasamanya sudah bukan lagi Turnitin deh. Ada apa gitu namanya. Itu lebih ini, kalau di Turnitin misalnya kedetek 40, paling di software itu kedetek cuma 25 gitu. Saya lihat lebih ini. Nah, kalau Turnitin lebih berat sih sebenarnya penggunaannya. Jadi udah fokus dulu aja, nulis dulu aja, nanti kalau udah hasilnya ini, itu pun bisa berkali-kali kok, dicek Turnitin bisa berkali-kali. Yang penting semangat aja, tinggal dikerjakan di paraphrase ya, nanti juga ada hasil. Cuma jangan sampai nanti ketika teman-teman, ada juga nih yang kemarin tuh punya masalah tuh, ada sekitar 2-3 orang, mereka tuh pakai apa ya namanya, buat biar nggak kedetek ya plagiasinya sampai 0% gitu. 0% itu saya sih malah mencurigai gitu. Ketika saya blok semua, saya kontrol A semua, kemudian saya ganti hurufnya menggunakan warna white, warna putih, itu kelihatan ada sisipan-sisipan huruf-huruf yang lain. Misalnya nama saya Arif Hidayat, bentar tulisannya dia ada Arif XX, di depannya ada X, tengahnya ada X, Hidayat juga sama X sekian. Nah, itu kedetek, itu biasanya 00, dan itu biasanya munculnya error gitu. Dan itu biasanya untuk mengelabui biar nanti hasilnya 0 gitu. Memang 0 hasilnya, cuma mencurigakannya ya nggak mungkin hasilnya 0, karena pasti ada yang sama dong, kata-kata yang sama, atau yang minimal kayak dari afiliasi nama kita kemudian UT itu pasti akan ke detek tuh dengan sendirinya gitu. Jadi kalau pakai itu agak, itu kecurangan yang ini sih. Tapi nanti ujungnya sama saya disuruh cek ulang gitu, dengan diperbaiki revisinya. Jadi normal-normal aja, masih nggak terlalu berat kok 30%. Makanya saya bilang jangan banyak-banyak halamannya, maksimal 10-12 halaman lah gitu. Jadi ketika nanti ada revisi pun memparaphrase-nya nggak terlalu banyak gitu. Kalau nanti memparaphrase-nya terlalu banyak ya teman-teman lebih repot lagi gitu. Itu sih. Ya, Fokus terima dulu kasih Bapak. fokus dulu ke isi dulu ya. Nanti Turnitin belakangan lah sambil nanti jalan. Kalau sekarang udah mikirin Turnitin nggak kelar-kelar, yakin deh saya. Oke, monggo teman-teman silakan minta tolong on cam ya. Kita buat presensi. Hari ini ada 7 orang yang hadir. Monggo. Dua lagi bisa on cam. Berlela bisa on cam.
Satu lagi belum ya? Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, terima kasih untuk hari ini ya di web ketiga. Teman-teman silahkan tetap semangat ya dalam menyelesaikannya. Yang belum segera, nanti kalau bisa ketika sudah upload ya di tugas 3 sudah revisi atau sudah upload, teman-teman note aja di WhatsApp grup yang sudah ngumpulin ya, biar nanti ada notif dari saya biar segera saya periksa gitu, karena waktunya terus panjang gitu. Walaupun itu sampai tanggal 25, tetap biasanya itu sampai dengan revisi-revisi berikutnya harus diselesaikan dengan baik gitu. Terima kasih. Untuk hari ini kita cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Monggo, silakan.